Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Maulana, NIM 25034362221. Baik, sebelumnya hari ini saya akan mempresentasikan tugas fisika. Jadi sebelumnya pernah nggak sih kita semua berpikir untuk apa sih adanya fisika di dalam bioteknologi itu? Nah, jadi hadirnya saya di sini untuk menjelaskan penerapan konsep fisika yang ada pada bioteknologi. Baik, lanjut saja ke slide yang kedua. Sebelum kita lanjut ke dalam peranan fisika, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih bioteknologi itu? Jadi bioteknologi itu penerapan prinsip ilmiah dan juga rekayasa pada organisme hidup, sistem biologis, atau proses biologis untuk memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bidang ini menggabungkan ilmu biologi dengan berbagai teknologi terapan lainnya, seperti rekayasa genetika, kimia, biologi molekuler, dan juga mikrobiologi untuk menghasilkan produk di berbagai bidang seperti kesehatan, bidang pangan, bidang pertanian, dan juga bidang lingkungan. Lalu untuk peranan fisika sendiri pada bioteknologi itu apa sih? Seperti yang kita tanyakan pada sebelumnya, kenapa sih di dalam bioteknologi itu harus ada fisika? Bukannya bioteknologi itu cuma harusnya ada kimia dan juga biologi ya? Kenapa sih ada fisika itu? Nah, jadi fisika di sini tuh sangat berperan penting dalam bioteknologi melalui pengembangan alat dan juga teknik canggih untuk memanipulasi dan menganalisis materi biologis. Selain itu semua, prinsip-prinsip fisika juga membantu dalam pengembangan material baru untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman fundamental proses biologis, seperti transportasi molekuler dan juga metabolisme. Lalu untuk penerapan fisika dalam bioteknologi itu ada apa aja sih? Nah, di sini yang pertama itu energi dalam sistem biologis. Prinsip dasar fisika seperti contohnya ada hukum termodinamika memberikan pemahaman tentang bagaimana energi dikelola dan juga digunakan dalam sistem biologi itu. Penerapan konsep fisika ini membantu menjelaskan proses transformasi energi pada tingkat sel hingga tingkat ekosistem. Contohnya, melalui konsep energi termodinamika, kita dapat memahami bagaimana energi yang berasal dari matahari digunakan oleh organisme dalam merantai makanan dan dalam proses metabolisme. Hal ini dikemukakan oleh Mas Ruroh pada tahun 2017. Lalu, yang kedua, di sini disampaikan oleh Purwanto pada tahun 2015, yaitu tentang gaya, mekanika, dan juga elastisitas. Konsep dasar fisika seperti gaya, mekanika, dan juga elastisitas juga memainkan peran penting dalam memahami struktur dan fungsi organisme. Contohnya, fisika memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kekuatan mekanik berperan dalam struktur tulang. Bagaimana juga biomekanika mempengaruhi gerakan tubuh, atau bagaimana juga elastisitas membran sel mempengaruhi kemampuan adaptasi. Dengan memahami prinsip-prinsip fisika ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara struktur dan fungsi dalam konteks biologi. Lalu untuk penerapan fisika yang ketiga di sini tentang penggunaan alat dan juga metode fisika dalam biologi. Hal ini disampaikan oleh Eka dan juga Hendrarto pada tahun 2019, yaitu fisika berkontribusi melalui pengembangan alat dan juga metode yang digunakan dalam penelitian biologi, seperti mikroskop, forensik digital, tomografi, dan juga teknik pencitraan lainnya. Ada beberapa contoh alat yang berasal dari prinsip-prinsip fisika. Metode seperti spektroskopi dan molekul penanda juga menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk menganalisis komponen biologis. Lalu di sini ada kasus nyatanya juga teman-teman. Jadi ada kasus nyata yaitu polymerase chain reaction atau biasa kita panggil itu PCR. Nah, PCR ini teknik laboratorium yang menciptakan jutaan hingga miliaran salinan segmen DNA tertentu yang memungkinkan analisis terperinci.
Termodinamika mengatur siklus pemanasan dan juga pendinginan dalam polymerase chain reaction atau yang biasa kita sebut PCR ya, dengan mempengaruhi suhu yang tepat untuk setiap tahap reaksi DNA, yaitu denaturasi itu apa sih? Pemanasan tinggi untuk memisahkan untai DNA. Terus yang kedua juga ada penempelan primer, yaitu pendinginan untuk primer yang menempel. Dan juga ada juga pemanjangan DNA, suhu yang sesuai untuk enzim DNA polimerase bekerja. Suhu yang terkontrol dan berulang inilah berdasarkan prinsip termodinamika yang memungkinkan DNA untuk diperbanyak secara spesifik dan juga efisien. Lalu untuk kasus nyata yang kedua di sini ada biosensor. Biosensor itu apa sih? Jadi biosensor itu alat analitik yang menggabungkan elemen biologis, contohnya kayak enzim atau antibodi, dengan detektor fisikokimia atau biasa disebut transducer untuk mendeteksi, mengukur, dan juga menghasilkan sinyal yang dapat diukur dari senyawa target dalam suatu sampel seperti glukosa, bakteri, terus juga hormon, begitu ya. Perubahan biologis diubah menjadi sinyal listrik dalam biosensor melalui mekanisme transduksi oleh komponen transducer yang mengubah respon biologis menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Elemen biologis seperti enzim atau antibodi itu berinteraksi dengan analit target, dan interaksi ini memicu perubahan fisikokimia yang kemudian dideteksi oleh transducer, misalnya kayak bentuk elektroda yang mengubahnya menjadi sinyal listrik seperti arus atau tegangan. Contoh nyatanya di sini ada glukometer yang digunakan untuk mengukur gula darah. Nah, setelah kita belajar dan diskusi bersama di sini, kesimpulannya apa sih dari diskusi ini? Jadi bisa disimpulkan ya bahwa fisika punya peranan penting dalam pemahaman prinsip-prinsip dasar biologi atau bioteknologi, mulai dari energi dalam sistem bioteknologi hingga struktur dan fungsi organisme, elektromagnetisme, dan juga komunikasi seluler, model matematika, serta pengembangan alat dan metode fisika di dalam bioteknologi atau di dalam biologi itu. Kehadiran fisika di sini memberikan wawasan yang berharga, penting bagi anak biologi atau bioteknologi, bahkan ilmuwan-ilmuwan untuk mempelajari fisika supaya memanfaatkan hubungan yang saling melengkapi antara kedua disiplin ini untuk melangkah maju dalam ilmu pengetahuan. Memahami fisika dapat juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas kehidupan dan organisme di dunia ini. Baik, cukup sekian ya presentasi dan juga diskusi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk audiens-audiens yang sedang menonton video ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Baik, wabillahi taufik walhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.